nulisnya awalnya di buku dulu, soalnya karena zaman 2010 orang punya laptop itu kayak masih jarang banget kan. Jadi nulisnya karena harus sekolah juga, jadi ngambil kesempatan kayak nulis di buku binder gitu. Habis itu disalin, nanti pulang sekolah itu ke warnet. Kayak ke warnet paketan 2 jam, inget gak? Masih mengalami itu paket hemat 2 jam 5.000 iya 5.000 2 jam. Pokoknya gimana caranya 2 jam ini udah ngetik selesai, terus sama itu udah nulis itu rutin udah ke blog berarti Mbak? Iya, dipindahkan tulisan tangan ke langsung blog. di blognya. Halo Sobat Reka, kembali bersama podcast Kinari. Sama saya Kin Bako dan saya Ari. Kali ini narasumber kita berbeda dari biasanya. Iya benar ya. Bukan bintang film. Tapi bentar lagi jadi selebritas. Iya. Bukan pemain sinetron juga dan bukan penyanyi. Kita kedatangan tamu istimewa, seorang novel ya, penulis novel. Kita sambut Lulu HF. Halo. Ya, aku deg-degan banget nih buat pertama kalinya diundang di podcast. Mbak Lulu ini dari Malang, Mas Ari, langsung ke Jakarta nih. Bener. Istimewa ke Palmerah nih buat main-main ke Palmerah. Iya betul. Mbak Lulu, Ya. perkenalkan dong diri Anda. Ya kayak nonton ini. Kayak apa namanya program apa tuh yang pencarian jodoh tuh. Lalu perkenalkan diri Anda ya. Elah, gua lupa lagi. Oke, halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Lulu HF dan aku adalah seorang penulis dan salah satu karyaku yang alhamdulillah udah diterbitkan dan juga difilmkan yaitu Mariposa, dan kali ini ada 12 cerita Glenn Anggara. Gitu. Wih, keren nih Mariposa nih. Mantap. Mbak Lulu, HF-nya apa sih sebenarnya itu? Iya, jadi HF itu sebenarnya nama panjang aku, Ah, Hidayatul Fajriyah. Iya. Cuma emang nama panggilan asli aku pun Lulu. Jadi orang tua ngasih nama panggilan Lulu, nggak nyambung sih bang. Makanya aku aja bersyukur bisa lulus kuliah itu, bersyukur banget. Soalnya sama mama tiap semester tuh mikir, ini dosen tahu namaku nggak ya? Soalnya orang tua aku aja pernah nggak tahu nama panjangku, nggak bisa ngambil raport gara-gara bingung nama panjangku siapa. Makanya akhirnya dari situ aku buat nama pena Lulu HF. HF-nya dari nama panjangku, Lulunya emang nama panggilan aku asli. Iya, Kayak iya, gitu iya. teman-teman semuanya buat yang bingung ya. Populernya juga Lulu HF. Iya berarti ya, Mbak, ya? benar, populernya Mulai Lulu. nulis novel tuh sejak kapan, Mbak? Sejak tahun, sebenarnya banyak yang kenal aku mulai nulis tuh ketika aku nulis di Wattpad itu 2016. Tapi aku udah mulai nulis tuh alhamdulillah udah dari 2010, kelas 1 SMA, umur 15 tahun. Itu aku coba terjun di dunia menulis, belajar secara otodidak gimana sih untuk cara menulis, dan waktu itu aku ngambil kesempatan nulis di blog, di note Facebook kayak gitu. Bukan diary lagi ya? Bukan Oke. sih, karena aku nggak suka nulis Diary diary di sih. zaman lu. Diary zaman lu. Kalau dia bukan zamannya dia. Surat cinta gitu ya, tulis tangan. Dia zaman-zamannya nulis di buku meja sekolah tuh. Di meja sekolah tuh ya kan. Zamannya- I love B gitu. Jawabannya udah ngeblok ya, Pak ya? Iya. Tapi nulisnya awalnya di buku dulu, soalnya karena tetep ya? zaman 2010 orang punya laptop itu kayak masih jarang banget kan. Jadi nulisnya karena harus sekolah juga, jadi ngambil kesempatan kayak nulis di buku binder gitu. Habis itu disalin, nanti pulang sekolah itu ke warnet. Kayak ke warnet paketan 2 jam, inget gak? Masih mengalami itu paket hemat 2 jam 5.000 iya 5.000 2 jam. Pokoknya gimana caranya 2 jam ini udah ngetik selesai, terus sama Itu udah nulis Itu langsung rutin? rutin. Udah ke blog berarti, Mbak? Iya, udah. Dipindahkan tulisan tangan Ke langsung blog. di blognya. Oh. Jadi Word dulu sih, nulis di Word, takutnya hilang kan. Terus di Word, habis itu terus aku pindahin ke blog sama note Facebook kayak gitu. Itu nggak seminggu ada 5 kali karena saking mulai sukanya dunia menulis kayak gitu. Ngarang cerita juga ya? Imajinasinya juga liar ya, Mbak ya? Wow, seliar apa deh ya. Belajar sih. Karena emang dari awal kan ada ya penulis yang emang bukan dari kecil ya, kayak emang dari kecil dia udah born to be writer. Iya. Kayak dia udah suka nulis buku diary, nulis puisi kayak gitu lah. Aku bukan orang yang born to be writer menurut aku, karena aku dari awal emang cuma suka baca. Dan
dari membaca itu adalah kunci banget buat jadi penulis. Karena dengan membaca kita bakal tahu oh buat narasi itu gimana ya, buat dialog tuh gimana lah. Dari situ aku ngambil kesempatan, oh aku suka baca. Dari suka baca tuh kenapa aku nggak coba menulis. Nah di situ aku benar-benar belajar otodidak banget gimana sih cara buat narasi yang keren, cara buat dialog, konflik, ending, itu benar-benar belajar. Dan sampai sekarang pun aku merasa masih banyak perlu belajar kayak gitu. Nah susahnya apa Mbak? Kan nih pasti ada kerangkanya dong. Iya pasti. Bagaimana mengawalinya, terus abis itu di pertengahan dikasih bumbu-bumbu, akhirnya endingnya memutuskan untuk mau happy atau sedih kan? Itu pasti ada ramuannya sendiri. Oke, pasti ada sih. Setiap penulis pasti punya cara tersendiri ketika menciptakan satu karya atau satu novel. Kalau di aku pribadi, aku ada yang namanya outlet besar sama outlet detail. Jadi outlet rinci. Outlet besar itu cukup pertemuan awal. Outletnya jualan apa Mbak? Outletnya pempek sama cireng nih, bakso Malang nggak? Ya malah strudel ya. Jadi outlet tuh kerangka gitu ya. Jangan disebut dong. Oh iya mereknya. Promosiin itu produk orang. Lanjut. Jadi outlet atau kerangka besar ini kayak pertemuan awal. Kayak contohnya si Adi ketemu si Vera di sekolah, terus mereka jatuh cinta pada pandangan pertama. Itu pertemuan awal. Konflik besarnya apa? Oh Ciuman ternyata di kamar mandi. Astagfirullah, kena sekali. Kan besarnya kan? Iya. Jangan ditiru ya teman-teman, ya Allah. Gimana aja? Ya, itu sih dia sama Vera itu masih SD Mas Ari. Kan sekolah doang. Ya kagak ciuman juga ya Mas Arya. Terus Mbak, Oke, jadi bisa dibuat konfliknya, jangan ciuman di Iya. kamar mandi juga ya. Kayak Iya, contohnya, iya. ternyata si Adi ini masih belum bisa ngelupain mantannya. Konfliknya di situ. Si Vera coba Konfliknya dewasa sekali ya. Konfliknya dewasa sekali ya. Iya. Terus baru endingnya apa nih, mau happy ending mereka bersatu atau enggak, itu namanya konflik besar atau yang besar. Nanti perincinya bab 1 itu gimana, adegannya apa aja, bab 2 apa aja, itu baru jadi udah diperinci. ada bayangannya ya Mbak ya? Harus emang Udah punya bayangan kita ya? iya pasti udah punya bayangan seperti itu. Dan itu bisa seperti itu menurutku nggak tiba-tiba waktu aku awal nulis di 2010 bisa kayak gitu, nggak. Nah. Jadi ada prosesnya. Waktu itu belum berani buat novel, waktu itu cerpen. Oh. 3 halaman kayak ngelatih gitu, kayak ngelatih 3 halaman terus cerbung, cerita bersambung, 10 bab, 15 bab kayak gitu. Akhirnya naik 30 bab, 50 bab, akhirnya 70 bab, akhirnya jadi bisa buat satu novel. Ternyata menulis itu nggak bisa berhenti ya ternyata Mbak ya. Yang tadi cerpen mau jadi novel. Iya benar, karena udah ada ketertarikan pasti pengen terus sih. Cerita pertama tuh apa? Cerpen pertama yang Mbak Lulu unggah. Aku masih inget banget itu tentang aku buat cerpen tentang ibu. Kayak gitu sih, kayak cerpennya tuh kayak rasa terima kasih pada ibu. Aku lupa gimana detail isi ceritanya, cuma itu temanya tentang ibu kalau nggak salah. Terus aku iseng buat itu, dan ternyata beberapa bulan kemudian di pelajaran bahasa Indonesia SMA kok disuruh buat cerpen. Ya udah aku akhirnya ajuin itu aja pakai itu. Itu awal Dapat aku nilai apa pertama. Enak berarti nggak nulis lagi ya? Iya, Mbak? enak nggak nulis lagi, bener. Iya. Bener banget. Kurang tahu ya dapat nilai apa, tapi alhamdulillah dulu hubunganku baik sama guru bahasa Indonesia, selalu dikasih nilai baik. Makasih ya Bapak Ibu. Main mata berarti nih ya. Kuliahnya padahal bukan di sastra ya Mbak ya? Bukan. Aku kuliahnya di manajemen. Dulu pengen ekonomi. kuliah di sastra, cuma bukan dilarang ya, nggak dibolehin, dikasih saran sih sama keluarga. Nulis dibuat hobi kayak gitu. Kamu pengennya apa kayak gitu. Nah, cerita soal Mariposa tadi Mbak Lulu cerita sempat bermimpi dari awal, bermimpi ketika nonton filmnya Nugros, Tanyain. Yowis Cakep. Band. Nah, Oke. Mbak Lulu itu kok boleh cerita itu nggak awal film Mariposa? Boleh banget. Jadi awal film Mariposa mau difilmkan itu awalnya pasti nggak nyangka sih, kayak film novel Mariposa ini bakal difilmkan. Dan itu waktu itu emang ditawari langsung pertama kali sama Star Vision, Langsung? ditelepon, email Itu dulu. udah Jadi ada, maksudnya novelnya udah ada? belum ada, jadi masih di Wattpad. Oke. Orang Star Vision email minta nomor kontak, terus aku coba kasih, itu ditelepon. Lalu kita tertarik nih buat Mariposa kayak gitu. Tapi waktu itu kita kayak masih mempertimbangkan dari penerbit. Terus Tahun berapa, akhirnya Mbak? 2017 atau ya 2017 Filmnya 18 2020 ya,
antara 2018 itu ditawar Star Vision. Akhirnya dari penerbit alhamdulillah aku juga novelnya juga alhamdulillah keluar, kita tanda tangan kontrak. Dan waktu itu sebelum ada namanya tanda tangan kontrak film, aku waktu itu masih fokus buat naskah Mariposa. Itu aku lagi nonton filmnya West Band, jadi lagi break kuliah nulis sama Arek Malang ya. Suara Malang ya West Band Iya. ya, kayak seru-serunya waktu itu masih banyak yang nonton kan. Iya, iya. Udah ikut nonton sama temanku berdua. Habis setelah nontonnya West Band, kreditnya keluar nih pemain-pemainnya. Kayak semua orang udah mulai keluar. Aku yang masih di situ sambil ngeliatin layarnya gitu. Nanti kalau film Mariposa difilmin, aku pengen PH-nya kalau nggak Star Vision ya atau Falcon. Aku mintanya cuma kalau nggak Star Vision ya Falcon ya atau kayak gitu. Ternyata ucapan tuh doa banget ya. Dikasih dua-duanya dong. Alhamdulillah. Nggak, waktu dikasih tahu Pak Parwes tuh kita kerja sama Falcon ya. Seriusan nih kayak itu, kayak gak nyangka banget sih. Kayak alhamdulillah banget. Itu bener-bener. pertama mengunggah cerita Mariposa di Wattpad itu memang udah utuh Mbak atau memang Belum. potong-potongan? Potong-potongan Per bab cerita ya. Jadi bab tidak ini. bersambung per bab, satu bab itu di Wattpad hampir 1 tahun. Itu idenya dari mana sih Mbak? Oke, jadi idenya semuanya fiksi ya. Lagi ngapain? Semuanya terus kemudian fiksi, terpikir oke. Mariposa gitu. Oke, jadi waktu di Wattpad itu perkumpulan penulis sama pembaca. Itu banyak banget pembaca di situ dan penulis di situ dan kelihatan ya, jumlah pembacanya kelihatan ya Pak ya? Ya, alhamdulillah jumlah viewsnya kelihatan. Dan waktu itu lagi trennya namanya cerita bad boy anak motor. Ya. Kayak gitu lah. Di situ aku ngerasa wih, semua orang belok kiri, semua aku kanan kayak gitu. Jadi aku mencoba lagu tuh. belok kiri. Bukan lagi. Jadi aku kepikiran mau Lagu buat siapa itu Mbak? siapa ya? Mas? Siapa ya? Lagu Dadar Boy. Ini kayaknya Yang kayak umurnya kelihatan Iya. ya. Kayaknya tandem saya bentar lagi mau terjun ke acting nih kan. Ngobrolnya pakai gestur. Kalau Mbak emang dari tadi kalau ngobrol pakai gestur. Lalu Mbak belok kiri ke kanan. Wes, seperti apa tuh? Aku mau koran sarungan. Oh, Koi dasteran. dasaran. Jadi lagu ya. Kayaknya ngobrol berdua cocok nih. Sama-sama wong Jawa. Udah di mana? Sleman Mbak. Oh, saya cocok sih, deket Cocok. aja. Iya. Lanjut, Sampai mana tadi? Ya udah Belok akhirnya kepikiran buat cerita yang beda, kayak semuanya buat bad boy, rata-rata buat bad boy. Yang mau ya udah, kenapa aku nggak buat tentang cowok yang baik, yang pintar. Mariposa kan Iqbal diceritain cowok yang pintar. Terus di situ aku pengen buat ngambil fenomena nih, pasti banyak yang namanya perempuan tuh suka dulu sama cowok kayak gitu loh. Pasti pengen banget kita sebagai perempuan tuh kenapa sih harus nunggu cowok dulu buat ngungkapin perasaan. Emang kita perempuan nggak boleh buat bilang aku suka kamu duluan gitu. Nah di situ sih aku dapat Mariposa itu cerita idenya dari situ. Si cewek sama-sama, si cewek dan cowok pintar ikut olimpiade lah, si ceweknya suka sama si cowoknya cuek banget, dia berusaha dapetin hatinya si cowoknya kayak gitu. Sampai akhirnya ceweknya nembak duluan. Udah dari awal udah bilang aku sudah suka, tapi si cowoknya nolak. Sampai akhirnya si cowoknya yang suka juga kayak gitu. Dan di Mariposa itu kayak ngibaratin kayak kupu-kupu waktu itu. Aku mau cari judul, kalau bahasa Inggris butterfly, kalau bahasa Indonesia kupu-kupu, kayak kurang ya orang catchy kayak gitu. Aku coba cari bahasa Spanyol. Jadi filosofinya dari kupu-kupu. Kalau kita kejar dia terbang. Ya dia terbang kayak gitu. Kalau kita nggak kejar, kita berhenti aja, dia bakal deketin nggak ya kayak gitu. Apa dia tetap terbang kayak gitu sih. Akhirnya dapat Mariposa itu. Tapi awal-awal memang ini ya Mbak, untuk menuliskan ide itu Mbak, itu susahkah? Atau ya akhirnya ngalir aja nulisnya? Ngalir sih jujur, waktu Mariposa itu belum ada beban sih menurut Sampai aku. Kayak menemukan Iqbal Zara itu jadi apa sih? Aca Angga jadi Iqbal. Oh, Angga jadi Iqbal ya? Ya maaf. Iqbal dan Aca itu sampai nama itu yang dipilih, bukan si Joko sama Tini misalnya. Bukan Budi sama Budi. Susi ya kan? Kalau Iqbal itu sebenarnya aku pengen aku dari dulu selalu berusaha cari toko yang ada di sekitar. Kayak namanya tuh nggak asing kayak gitu. Kayak kita kalau cari nama orang itu ada di sekitar kita gitu loh. Karena ini cerita Indonesia, jadi aku mau relate banget. Jadi Iqbal, kebetulan nama ponakanku Iqbal ya. Jadi ya udah biar gak susah-susah, ya udah pakai Iqbal. Terus untuk Aca sebenarnya nama panjangnya Natasha. Orang Indonesia kan kalau namanya Natasha, Anissa jadi Aca, Ica kayak gitu. Itu fenomena itu yang aku ambil. Ya udah aku pakai Natasha, dipanggilnya Aca kayak gitu biar relate aja.
Untung kan Makanya- namanya Asep dari panggilnya Asep ya. Oh Kalau iya, terkenal untung jadi ya. Asep. Zaki Nggak dan bisa Jaki ngomong ya. F, iya. Itu kalau di Sunda Iya. Itu Jawa Timur nih Mbak Lulu. Mbak Lulu tapi kemudian membuat cerita itu menjadi cair itu loh. Maksudnya dari awal bab 1 kemudian bikin orang penasaran makin banyak sampai kemudian ada Pak Parwes yang ternyata jatuh cinta dari cerita itu Alhamdulillah, Mbak. ya. Memang di-create seperti itukah apa namanya Mbak Lulu menulisnya, atau memang Mbak Lulu udah menuliskan dari A sampai Z tapi mengunggah ke Wattpad-nya bab demi bab? Enggak, jadi emang dari awal cuma pegang outline kerangka besarnya aja, terus perbab-perbabnya baru dipikirin, belum aku bahkan nggak buat outline rincinya. Outline rincinya cuma sampai ke konflik awalnya aja, belum yang, tapi udah tahu endingnya kayak gimana, cuma belum yang sedetail itu. Jadi kayak let it flow sih sebenarnya, karena waktu dulu masih pembaca juga masih belum banyak, jadi kayak ngerasa oh masih asik nih nulisnya, kayak nggak ada beban dimanapun dan belum kepikiran buat difilmkan juga. Jadi ya udah let it flow aja, sama nulis sama interaksi sama pembaca kayak gitu. Alhamdulillah rezekinya. Iya. Rezekinya buat Tak Mariposa. diduga, tak disangka ya Mbak ya? Banget Iya. Mariposa ini kayak apa ya, bener-bener sesuatu yang buat aku sampai sekarang di sini malah Masterpiece gitu Mbak ya? oh Buat bisa dibilang Mbak Lulu ya? masterpiece, iya benar. Tapi susah nggak sih Mbak, maksudnya ngalirin dari menarasikan awal gitu sampai akhirnya masuk ke konflik dan endingnya itu susahnya sesulit apa sih? Maksudnya kadang pasti kan udah kepikiran ini ternyata nggak cocok itu dihapus lagi. Pasti ada, karena ada setiap penulis tuh pasti ada namanya kayak stuck gitu loh, kayak ide buntu kayak itu pasti ada, tapi itu nggak bisa dipastiin di bagian mananya ya, kayak gitu. Kadang-kadang udah ada konfliknya nih udah jelas, tapi kita mau ngembangin lagi tuh kayak buntu gitu loh. Ini mau gimana, itu susahnya biasanya kayak gitu, apalagi cerita berbab-bab lah, itu biasanya kan bingungnya ini ngerangkainya lagi gimana ya kayak gitu lah. Itu pasti butuh penyesuaian lagi, makanya gunanya outline besar tuh kadang-kadang biar kita bisa baca lagi, oh ini mau diarahin kemana nih ceritanya. Kalau biasanya penulis-penulis ngalamin buntu ide itu pasti, kalau aku pribadi kalau ngalamin itu berhenti dulu sih, cari refreshing dulu, refreshing sambil nyari ide kayak gitu biar bisa ngelanjutin lagi. Pasti makanya selesainya 1 tahun. Oh. Kayak Dari gitu. berapa bab itu berarti Mbak? Hampir 80 bab kalau nggak salah kalau Mariposa Di itu Dahsyat ya. di Wattpad tuh 80. di Wattpad. Dan alhamdulillah Mariposa itu pembaca Wattpad Indonesia paling banyak. Ya. Sampai hari ini berapa Mbak? 133 juta. 123 juta. Ya alhamdulillah. Filmnya nggak nyampe segitu ya Mbak? Karena Tapi pandemi film- ya. Karena pandemi tau ya. Tapi filmnya kan juga ini box office kan? Alhamdulillah, 1 juta kan, alhamdulillah. Mbak? Berapa? Di atas. 700. Oh, 700. Nggak- Karena kita 10 hari udah itu ya, 10 hari kita Udah harus turun. turun terpaksa Oke. karena 10 hari pandemi. 700 mah udah mantep banget itu. Iya. Saat pandemi ya. Nah kemudian muncul 12 cerita Glenn Anggara tuh memang nggak Lulu kepikirankah itu menulis Meneruskan. Oke. sempalannya itu? Sebenarnya nggak ada kepinginan, aku bahkan udah bilang ke pembaca kayaknya aku nggak pengen bikin sequelnya Mariposa atau spin offnya deh kayak Kenapa? gitu, karena kayak udah cukup gitu loh, kayak takutnya nggak sesuai ekspektasi. Oke. Kayaknya takut nanti kalau Pemain nggak capek. enggak, kayak takut nanti Sesuai nggak itu, sewah nggak sesuai Mariposa sama. gimana ya, kayak ada Oh, insecure, ada beban. beban kayak gitu. Cuma pembaca itu kayak support banget, ayo dong buat Glenn, karena salah satu karakter yang buat pembaca tertarik selain Iqbal itu Glenn. Nah di situ waktu itu entah kenapa kepikirannya oh yaudah dicoba bikin deh kayak gitu, dan waktu dibikin tuh lebih mateng lagi konsepnya, karena waktu itu konsepku bukan hanya novel ini bisa diterbitkan, enggak, tapi novel ini harus buat Pak Parwes Oh. suka dan difilmkan. Oh. Jadi tujuannya udah sengaja jelas, kesana. udah sengaja ke sana. Oke. Kayak ini cerita ini harus buat ada apa ya, ada konflik kuat, ada konsep yang kuat, bikin Pak Parwes oke kita ambil juga lu buat difilmkan. Padahal Emang Padahal udah Mbak Lulu dirancang. belum bilang ya, Pak Parwes saya Belum. nulis 12 cerita Glenn Anggara gitu. Belum ya? belum Oke. bilang. Belum Tapi bilang. udah kepikiran Udah kesana. kepikiran ke sana kayak, dan alhamdulillah ternyata Pak Parwes langsung ketika aku kasih novelnya, kasih sinopsisnya, tertarik, alhamdulillah diambil juga sama Pak Parwes. Selain karakternya kuat si Glenn apa Mbak? Kenapa menuliskan itu? 12 Kenapa sebenarnya nggak ceritanya Aca? Kenapa nggak ceritanya si Abul Sungkar terus? Orian, Orian. karena karakter Glenn ini yang paling menarik buat pembaca juga,
karakternya itu kayak beda sama Iqbal. Yang Glenn tuh yang anaknya orang kaya, yang selengean, nggak punya tujuan hidup. Dan itu aku coba bisa kembangin ke 12 cerita Glenn Anggara ini. Dan itu waktu itu aku nyiptain Toko Sena. Toko Sena ini punya penyakit gagal ginjal, dan waktu itu penyakit gagal ginjal ini sebenarnya aku dapetnya dari almarhum ibu aku. Juga punya penyakit gagal ginjal, jadi aku nggak ngelakuin riset yang dalam banget, karena aku udah tahu gimana sih orang punya penyakit gagal ginjal. Dan sebenarnya pun ketika buat 12 cerita Glenn Anggara ini ada suatu bukan pelampiasan sih, kayak suatu yang ingin disalurkan gitu loh. Kayak mikirnya kalau seandainya dulu ibu aku juga buat dulu 12 permintaan kayak gitu seperti Sena, mungkin yang ditinggalin ini nggak punya banyak penyesalan banget gitu loh kayak gitu. Nah itu salah satu juga luapan kayak gitu dari aku pribadi sebagai penulis di cerita ini. Jadi berharga banget sih menurut aku novel 12 cerita Glenn Anggara ini buat aku kayak gitu. Nah, tantangan untuk memasukkan 12 ini tuh susah nggak sih Mbak? Kan pastinya sangat selektif gitu kan, pilihannya harus ini nyambung, dan bagaimana pembaca atau nonton nantinya bisa terbawa nih gitu. Tantangannya jujur paling susahnya itu nentuin 12 permintaannya. Iya. Ini harus apa nih kayak gitu, aku sampai harus tanya ke teman-teman, tanya ke keluarga, tapi banyak yang nggak di situ. Aku coba recall lagi memori aku, dulu ibu aku pengen apa ya kayak gitu. Apa sih hal sederhana yang dipingin orang sakit gagal ginjal tapi nggak itu kayak gitu. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk daripada aku mikirin sesuatu yang terlalu susah, orang sakit itu sebenarnya pinginnya simpel-simpel aja. Kayak aku masukin contohnya pingin makan yang lebih enak kayak gitu. Nah itu sebenarnya itu, dan menurutku banyak orang yang punya penyakit gagal ginjal pun pasti merasakan itu. Kayak beliau nggak bisa minum sesukanya, nggak bisa makan sesukanya kayak gitu. Hal sederhana itu akhirnya aku masukkan di 12 cerita Glenn Anggara ini. Jadi emosinya dapat banget ya Mbak? Emosinya dapat itu ya? Banget sih, banget. Dan itu yang bikin meskipun bukan sosok ibu yang dikisahkan ya. Emosinya dapat banget sih untuk di film novel 12 cerita Glenn Anggara, dan akhirnya difilmkan di 12 cerita Glenn Anggara. Memvisualisasikan itu seribet apa tuh Mbak? Pasti kan butuh detail-detail ya. Ini harus kayak gini, harus kayak gini, harus kayak gini. Kedua ribetnya selain nentuin 12 permintaan ini, perubahan sifatnya Glenn. Karena di Mariposa aku ciptain Glenn tuh anak yang selengean, dia nggak bisa serius. Terus gimana caranya aku harus masukin dia di yang agak mature, tanpa ngilangin sosok dia yang selengean, sosok dia yang biar nggak aneh gitu loh Mas. Jadi ada perubahan sikapnya itu terasa lebih natural kayak gitu. Itu sih yang buat challenge banget ketika aku di novel 12 cerita Glenn Anggara ini. Dan alhamdulillah ketika aku tanya editor aku, terus dari review pembaca, ternyata alhamdulillah berhasil. Kayak nggak buat Glennnya yang terlalu berbeda banget sikapnya sama yang di Mariposa. Dan di 12 cerita Glenn Anggara meskipun ada bedanya, pembaca suka menikmati perubahan itu, seperti itu. Mbak Lulu terlibat juga kah ketika dari novel Mariposa diangkat ke layar lebar, ketika diubah jadi skenario, kemudian di 12 cerita Glenn Anggara pun demikian, dilibatkan Mas Alim Sudio atau produser Pak Parwes misalnya, atau diajak bicara dengan Mas Fajar Bustomi, atau justru selesai di belakang layar? Alhamdulillah aku dapat 2 PH yang benar-benar ngehargain penulis, yang benar-benar baik banget sama penulis. Jadi dari awal skrip naskah itu aku dilibatkan, mulai dari Mariposa sampai harus revisi 4 kali karena nunggu aku ini udah oke belum kayak gitu. Aku minta revisi 4 kali dan itu diturutin. Dan di 12 cerita Glenn Anggara ini karena udah klop banget sama Mas Alim juga, bahkan revisi cuma 1 kali karena menurutku udah puas banget, kayak ini udah mirip novel banget. Jadi nggak ada yang perlu direvisi. Ada 1 revisi pun itu kayak kecil banget, kayak sederhana banget. Dan setelah skrip naskah reading waktu Mariposa hampir tiap hari ikut reading. Bahkan reading besar aku diundang harus ke sana. Waktu itu juga lagi promo novel 12 cerita Glenn Anggara juga, jadi sekalian di Jakarta. Dan waktu syuting pun datang ke syutingnya. Cuma emang yang di 12 cerita Glenn Anggara karena pandemi karena pandemi belum bisa keluar kota juga, akhirnya dari aku juga nggak bisa datang kayak gitu. Tapi alhamdulillah dilibatin sama 12 cerita Glenn Anggara, skrip naskahnya pun dilibatkan, selalu dilibatkan. Ada yang barangkali
apalagi 80 bab itu ya Mbak Iya. ya. Kan nggak semuanya bisa kemudian Dimasukkan, benar. Susah loh itu panjang tuh Mas Iya. tuh 80 bab tuh. Itu juga Mbak Lulu juga kemudian diajak Mbak Lulu diajak diskusi Alhamdulillah. atau ya udah cukup nunggu revisi aja Mbak Lulu Enggak. gitu. Alhamdulillah Mas Alim selalu tanya dulu, Mbak Lu ini poin-poin penting yang nggak boleh dilewatkan di novel apa ya? Mas Alim tuh pasti tanya kayak gitu, dan itu aku ngerasa seneng banget. Oh, jadi aku bisa nih kasih pendapatku, kasih masukan kayak itu pasti. Oh, poin-poin ini Mas gitu. Dan aku amazed-nya sama Mas Alim tuh, dia buat naskahnya tuh kadang-kadang pasti nggak sama sepenuhnya sama novel ya. Pasti ada yang ditambahin, dan hal-hal yang ditambahin sama Mas Alim tuh kayak aku mikirnya, kok nggak kepikiran ya sampai situ kayak gitu. Malah aku seneng ada penambahan itu kayak gitu. Jadi kerjanya kebanyakan sama Mas Alim ya? Iya, sama Mas Salim sama Pak Parwes. Sama Pak Parwes juga. Waktu skrip naskahnya. Sutradara masih belum gitu? Ya, waktu sama sutradaranya sama Mas Fajar tuh ketika syuting kayak gitu. Kayak, "Balu gimana nih?" Kayak ditanya-tanya tanggapan, kayak diskusi. Syuting sama reading sih kalau Mas Fajar. Nah waktu pas langsung disambut baik nih sama sama Falcon sama Sarvision. Nah awal mulanya seperti apa tuh Mbak kerja bareng sama PH-PH yang memang diinginkan Besar ya? sama Maksudnya besar gitu. banget, kayak excited banget. Kayak aku yang deg-degan sih, ketemu Pak Parwes tuh deg-degan banget. Ini gimana ya kayak gitu, tapi alhamdulillah Pak Parwes juga humble, Pak Navin juga pernah ketemu humble banget, Bu Erika juga baik banget, makanya kayak sampai sekarang pun nyaman kerja sama Pak Parwes, Bu Erika, Pak Navin. Kalau pemilihan pemain itu memang bukan kapasitas Mbak Lulu ya? Bukan sih, bukan, tapi mereka udah kayak diskusi gitu. Lo kita pilih ini ya, pilih ini, kamu suka nggak? Kamu setuju? Bahkan junior, aku masih inget banget waktu itu aku masih di mall jalan-jalan, Mas Fajar sama Pak Parwes tuh nunggu aku bales di grup. Lo ini kita harus butuh cepet, kamu setuju nggak junior jadi Glenn yang ini? Kami ditelepon, oh ya udah ini, oh Mariposa. Nanti pemilihan junior kayak, oh iya aku suka banget karena waktu itu emang aku udah mau nyiptain 12 cerita Glenn Anggara, jadi Pak Parwes udah tujuannya harus cari Glenn yang cocok kayak gitu. Ya udah saking sampai segitunya kayak gitu. Dengan Angga Zara dikasih tahu sama Pak Parwes juga pasti telepon kayak gitu. Lalu kita Mbak Lulu juga aman-aman aja ya soal itu ya? Aman-aman banget, suka banget. Malah kayak nggak nyangka gitu loh, dikasihnya melebihi ekspektasi yang aku harapkan kayak gitu. Emang tadinya siapa Mbak Lulu? Bayangannya siapa gitu? Siapa nih? Bayangan awalnya ketika di Ramadan misalnya gitu. Misalkan mau di filmin nih gitu. Nggak ada yang soalnya aku takutnya kalau aku pengen yang ini nanti nggak kesampaian atau gimana, jadi aku nggak ngarepin apa-apa. Kayak aku coba percaya sama Pak Parwes kayak gitu, dan ketika Mariposa jadi itu aku puasnya berkali-kali lipat banget sampai sekarang. Aku tuh kadang kalau nonton Mariposa lagi tuh, ini bukannya karena ini filmku ya, tapi karena emang sebagus itu menurut aku, kayak apalagi gradingnya. Waktu awal ketemu Mas Fajar tuh aku udah ditanyain gini, "Baru kamu pengen film Mariposa kayak apa? Boleh nggak nuansanya kayak drama Korea gitu loh Mas Fajar, kayak nuansa pastel gitu." Dan itu bener-bener diwujudin sama Mas Fajar di Mariposa. Tone-nya kan gradasinya anak muda banget kan, kayak tone-tone yang bagus kayak gitu. Dan aku bersyukur banget, makanya di film 12 cerita Glenn Anggara ini kayak ditanyain ekspektasi kamu gimana tentang film ini. Udah aku nggak banyak komentar, aku sih percaya banget sih sama Sarvision sama Falcon sama Mas Fajar. Mariposa aja dikemas sebagus itu, apalagi di spin off-nya kali ini. Dan alhamdulillah aku udah nonton, itu bagus banget. Nonton utuh? Udah di lock-nya tapi belum gradingnya sama musiknya. Musiknya masih belum full. Tapi itu udah bagus banget. Tapi kayak Mas Fajar setelah Mariposa juga bikin film warnanya berani-berani semua ya. Anak muda dia. Anak muda. Iya. Nggak kayak yang ini, maksudnya film-film drama lainnya gitu, drama disesuaikan nama ceritanya barangkali Mas Ari itu. Mungkin. Mbak Lulu, setelah ini apalagi ada titipan lagi, maksudnya udah ada novel satu lagi yang disiapkan Mbak Lulu untuk diangkat ke film. Nah, artinya jadi novelis itu sekarang juga bisa jadi pegangan hidup ya Mbak Lulu ya? Menulis itu bisa jadi sebuah profesi, profesi pekerjaan gitu Mbak Lulu. Bisa sih kalau kitanya percaya dan emang itu tujuan kita, itu kan pilihan ya. Kalau aku pribadi bilang, oh ya aku memutuskan untuk jadi penulis, berarti aku harus konsisten dengan penulis, dan apa yang terjadi di karir aku juga harus siap, karena
penulis tuh kayak kerja industri kreatif kan, sama kayak aktris ada naik turunnya, kayak itu beban apa ya, kayak tekanan yang kita harus udah siap kayak gitu. Dan penulis bisa menghasilkan uang, bisa menghidupi kebutuhan, itu bisa banget. Aku ngerasain bisa banget, alhamdulillah bisa banget. Yang penting sabar, terus konsisten juga, dan bener tahu tujuan kamu ini maunya kemana kayak, dan itu dikejar tujuannya. Waktu itu emang dari awal aku pengen ngejarnya, aku harus bisa nih novelku difilmkan kayak gitu, dan aku berusaha untuk hal itu kayak gitu. Dan idenya jangan sampai berhenti ya Mbak Lulu ya. Bener, jadi mau nggak mau harus nulis terus kalau emang itu harus jadi profesi. Dan menurutku itu juga nggak mudah ya, makanya bener-bener apa ya, mulai dari niatnya harus kuat, mentalnya juga harus kuat banget juga. Dan harus tetap tinggal di Malang ya Mbak Lulu ya. Biar idenya keluar terus ya Mbak Lulu ya. Bener. Aku sering ditanyain gitu, kenapa nggak pindah ke Jakarta aja? Soalnya aku tiap bulan harus luar diri bolak-balik. Cuma emang vibes-nya Malang tuh enak buat nulis. Idenya adem. Nah biasanya kalau nyari ide harus ngapain sih, maksudnya dapat gitu? Biasanya yang kan udah banyak nih nulis, terus mencari idenya dengan berbagai macam cara. Nah biasanya pas nyari ide dengan cara seperti ini langsung dapat gitu. Apa sih misalnya contohnya seperti apa? Mungkin karena udah terbiasa kali ya. Awal-awalnya dulu juga pasti susah kayak nyari ide gimana ya, karena ini sekarang udah terbiasa, kayak bisa jalan-jalan dikit aja ngelihat orang gini aja bisa dapat ide. Kayak gini. Tulis kita novel. Oh gitu ya, 2 orang kayak gitu. Bisa dapat ide kayak gitu. Maut sih Kita dari hari kayak gitu, atau lagi lihat film, lihat drama, atau baca novel itu bisa dapat ide kayak gitu. Jadi idenya tuh bisa datang kapan aja dan banyak ya, terbatas ya. Apalagi kalau temen tiba-tiba cerita, gue mau curhat nih, aku dengerin dong. Pokoknya nanti kalau tiba-tiba kok cerita kamu masuk ceritaku, ya jangan kaget, kayak gitu aja. Tapi pernah nggak diminta nulis lagu gitu Mbak? Nah kan nulis lagu. Belum pernah ya? Belum berani sih. Karena pernah menurutku susah. Belum pernah juga kayak, karena belum tahu ya dasarnya awalnya harus kayak gimana itu sih. Belum pernah. Oke Mas Ari, ceritanya menarik, mudah-mudahan Mbak Lulu makin produktif. Amin. Mbak Lulu ditunggu karya berikutnya. Amin. Mariposa 2 ya Mbak ya. Wih, Amin, semoga. Mariposa 2. Di mana katanya udah punya rumah gede Mbak Lulu. Amin. Ya Allah, ini dapat gosip dari mana ya Allah? Amin. Semoga. Sama Mas Andri tadi kasih tahu Mbak. Rumahnya. Amin. Rumah gede. Amin ya Allah. Mau mampir ke Malang. Iya Mbak, mudah-mudahan nanti gak ketinggalan bis lagi. Iya, kalau ketinggalan habis hubungin. Kita tunggu Mbak Lulu karya berikutnya. Amin. Mbak Lulu, Arema Malang sama PSS Sleman besok jagoin mana? Aduh. Minum dulu deh. Aduh. Ditunggu karya berikutnya Mbak Lulu. Mas Ari ada pesan apa Mbak Lulu? Pesannya ya, saya siap menonton Mariposa 2 aja deh. Film 12 cerita Gendangara dulu dong. Jangan lupa. Itu pasti dong. Nanti mudah-mudahan ada pecahannya lagi. Amin. Siap. Lumayan Mbak Lulu, trilogi kan, Mariposa, 12 cerita Glet Agara, Mariposa 2. Nanti ada cerita yang lain barangkali. Kita tunggu Mbak Lulu. Mudah-mudahan tetap karya pertamanya dia nggak bisa kita lupakan juga. Dia L. Film L ya. Itu juga ada novelnya Mbak Lulu ya? Iya, ada novelnya juga. Kurang tuh Mas. Kurang Al sama dulu. Iya, kenapa L ya judulnya Mbak? Kenapa judulnya L itu ya? Iya ya, kenapa ya dulu ya? Kayak itu ada kepanjangannya sih dulu, akhirnya agak susah kepanjangannya, jadi disingkat aja L kayak gitu sih dulu. Tapi memang bukan untuk 3 anak dulu. itu ya? Bukan ya. Terusin ya. Ini cerita L udah ada, cerita B udah ada, cerita Al yang belum Mbak, nanti kita garap. Hanya mau nikah. Oke, terima kasih Mbak Lulu. Sukses semuanya. Amin. Mbak Lulu, mudah-mudahan ditunggu hari berikutnya Mbak Lulu. Iya, ditunggu banget. Terima Jangan kasih lupa nonton buat film kesempatannya. 12 cerita Glenn Anggara 18 Agustus 2022 ya teman-teman semua di bioskop. Oke. Yang nonton ini kepikiran jadi penulis. Amin. Terima kasih. Thank you semuanya. Jumpa. Bye bye. Jangan lupa subscribe ya.